Performa apik Quartararo di MotoGP 2019 beri tekanan ke Morbidelli. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, berada di bawah bayang-bayang rekan setimnya Fabio Quartararo di MotoGP 2019. Bagaimana tidak, Morbidelli yang naik setahun lebih dulu ke MotoGP kalah bersinar dari Quartararo sebagai pemula. Kepala mekanik Morbidelli, Ramon Forsada, menyatakan ada tekanan besar di pundak Morbidelli pada musim lalu. Tekanan besar itu hadir karena penampilan apik Quartararo yang bersaing memperebutkan podium hampir di setiap balapan. Sementara itu, Morbidelli tampil biasa saja pada musim lalu. Pembalap jebolan Akademi VR46 itu justru lebih sering bersaing memperebutkan posisi 10 besar dalam balapan. Perbedaan penampilan yang begitu jelas membuat Morbidelli terkejut. Rasa terkejut itu mempersulit Morbidelli untuk unjuk gigi di MotoGP 2020. Jika Morbidelli tahu Quartararo akan tampil begitu gemilang, Forsada yakin pembalap berumur 25 tahun itu bisa tampil lebih baik. Quartararo sayangnya tampil apik tanpa peringatan, sehingga berdampak buruk terhadap performa Franco Morbidelli. Jika Anda pindah ke tim di mana rekan satu tim di sisi lain lapangan bisa menjadi juara, Anda tahu apa yang diharapkan. Tetapi jika tidak ada peringatan, itu jelas kejutan yang lebih besar untuk Morbidelli, kata Forsada. Franco Morbidelli tidak bisa berada di bawah tekanan terus-menerus. Apalagi MotoGP 2020 sebentar lagi akan dimulai, tepatnya pada 19 Juli mendatang. Balapan perdana akan dilangsungkan di sirkuit Jerez Spanyol pada Minggu 19 Juli 2020 mendatang. Jika finish di posisi 3 besar di sirkuit Jerez, itu akan menjadi podium pertama untuk Morbidelli di MotoGP sejak naik kelas MotoGP pada 2018 silam. Aprilia pastikan tidak bisa diperkuat Iannone pada lomba pembuka MotoGP 2020. Tim Aprilia Gresini dipastikan tidak akan bisa diperkuat Andrea Iannone pada dua lomba pertama MotoGP 2020 di sirkuit Jerez Spanyol pada 19 dan 26 Juli mendatang. Andrea Iannone belum bisa turun ke trek selama pengadilan arbitrase olahraga belum memutuskan keputusan terkait doping yang dialaminya. Menurut bos tim Aprilia Gresini, Massimo Rivola, dengan situasi seperti sekarang, Iannone belum diperbolehkan tampil di ajang MotoGP sampai sebelum Agustus. Pada wawancara ini, Rivola juga telah memastikan posisi Iannone akan digantikan oleh pembalap penguji mereka Bradley Smith. Bradley akan menjadi pembalap utama sampai Andrea Iannone boleh tampil lagi. Di musim panas, kami akan mencari tahu apakah Andrea dapat kembali ke trek tahun ini atau tidak, kata Massimo Rivola. Bradley Smith sendiri bukan nama baru di ajang MotoGP. Dia sempat berstatus pembalap utama pada musim 2013 sampai 2018. Pada periode itu, Smith memperkuat tim satelit Tech Yamaha dan tim pabrikan KTM. Total, ia menjalani 108 lomba di MotoGP dan merasakan 2 podium. Rivola sendiri memberikan sinyal bisa saja posisi Smith permanen sebagai pembalap utama tim Aprilia jika menunjukkan prestasi yang menjanjikan. Dia sekarang memiliki peluang bagus untuk menunjukkan kepada kita kecepatannya. Kami yakin bahwa jika ia menjadi pembalap reguler, ia bisa terus berkembang, tutup Massimo Rivola. Danilo Petrucci kunjungi markas KTM di Austria. Rumor mengenai kepindahan Danilo Petrucci ke KTM sepertinya akan segera terjadi dalam waktu dekat. Pabrikan asal Austria itu berpeluang besar untuk mendapatkan tanda tangan Petrucci yang terdepak dari pabrikan Ducati Corse. Seperti yang diberitakan, pembalap asal Italia itu dilaporkan telah mengunjungi markas KTM di Manderving, Austria pada 17 Juni 2020 kemarin. Danilo Petrucci dikabarkan mengunjungi markas KTM bersama sang manajer pribadi Alberto Fergani. Jika memang benar, maka kepindahan sang pembalap ke KTM hanya tinggal menunggu waktu. Sebab kunjungan ke markas KTM ini diketahui sudah biasa terjadi ketika seorang rider akan bergabung dengan pabrikan oranye hitam tersebut.
Seperti yang diketahui, Danilo Petrucci sendiri memang mengaku tertarik untuk bergabung ke tim KTM setelah dirinya tak lagi mendapat tempat di pabrikan Ducati Corse. Posisi Danilo Petrucci digantikan oleh Jack Miller yang dianggap bisa memaksimalkan potensi Desmos Sediki di lintasan MotoGP. Manajer Danilo Petrucci, Alberto Ferrani sendiri sebenarnya sudah lama menawarkan pembalapnya itu ke KTM, bahkan sebelum Danilo Petrucci dipanggil ke Mission Wino Ducati pada 2019 kemarin. Namun, kala itu Ducati telah memintanya dulu untuk naik ke tim pabrikan menggantikan Jorge Lorenzo yang pindah ke Repsol Honda. Kabar kepindahan Danilo Petrucci ke KTM semakin kencang setelah Pol Espargaro juga dihubungkan dengan tim lain yakni HRC Honda. Selain Petrucci, pembalap lain yang juga dikaitkan dengan KTM pada 2021 adalah Cal Crutchlow dari LCR Honda. Agostini beri saran kepada Marquez soal masa depannya di Honda. Marc Marquez telah setuju untuk terus membela Repsol Honda hingga 4 musim ke depan atau akan berakhir sampai penghujung musim 2024. Keputusan itu lantas membuat banyak orang bertanya-tanya apakah Marquez akan terus mengendarai RC213V? Sebab ada beberapa pihak yang berharap pembalap berjuluk The Baby Alien itu bisa mencoba motor dari tim lain seperti dari Ducati atau Yamaha. Harapan itu agar Marquez bisa membuktikan diri bahwa dirinya mampu menjadi yang terbaik dengan menggunakan motor yang berbeda. Tentu, pendapat orang-orang tersebut sangat menarik jika benar-benar terjadi. Namun, hal itu ternyata tak disetujui oleh legenda balap MotoGP Giacomo Agostini. Sebab, Agostini merasa Marquez tak perlu membuktikan diri dengan bergabung di tim lain untuk menyatakan dirinya lah yang terbaik. Lagi pula, Giacomo Agostini merasa untuk apa pindah ke tim lain jika Marquez sudah merasa Honda sebagai keluarganya sendiri. Menurut Giacomo Agostini, kenyamanan adalah hal yang sulit dicari ketika sedang membela suatu tim di MotoGP. Marc Marquez telah melakukannya dengan sangat baik sehingga bisa memperbarui kontrak baru dengan durasi 4 tahun bersama HRC. Lalu yang jadi masalah, mengapa dia harus berganti tim jika Honda adalah keluarganya? Kata Giacomo Agostini. Jadi, Giacomo Agostini menyarankan Marc Marquez untuk tetap membela Honda selama tim tersebut mampu memberikan kenyamanan. Ia pun percaya Honda adalah tim terbaik untuk Marquez saat ini. Sulit bayangkan MotoGP tanpa Valentino Rossi. Valentino Rossi diyakini akan segera menandatangani kontrak bersama tim satelit Petronas Yamaha untuk MotoGP 2021. Belum jelas berapa durasi kontrak yang akan dimiliki The Doctor. Hanya saja yang pasti, kini Valentino Rossi memang telah berada di penghujung karirnya pada MotoGP. Dalam waktu dekat, juara dunia 9 kali itu pasti akan pensiun. Rekan setim pembalap di kejuaraan dunia motocross atau MXGP, Gautir Paulin pun tidak bisa membayangkan MotoGP tanpa kehadiran seorang Valentino Rossi. Valentino seperti sebuah monumen yang nyata. Saya percaya dia telah memberikan banyak hal untuk olahraga ini. Ini menunjukkan bahwa seorang atlet masih bisa memberi banyak dan tetap bersemangat bahkan ketika dia sudah tua. Saya merasa sulit membayangkan MotoGP tanpa adanya dia. Tidak ada yang bisa membayangkannya, kata Gautir Paulin. Satu hal yang sangat dikagumi Gautir Paulin terhadap sosok Valentino Rossi adalah semangatnya untuk terus berkarir di MotoGP. Dia pun menceritakan pengalaman ketika datang langsung ke ranch milik Valentino Rossi atau tempat latihan pembalap Akademi VR46. Saya menatapnya di ranch, usia 42 tahun, hanya sebuah angka. Dia bercanda dan tertawa dengan pembalap muda dan merasa seperti mereka, kata Gautir Paulin. Kini, tersiar kabar Valentino Rossi akan berduet dengan pembalap Akademi VR46, yaitu Franco Morbidelli, jika memang bergabung dengan Petronas Yamaha SRT untuk musim 2021. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.